wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rawahul Bukhari. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid As-Salam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, tema yang akan kita bahas yaitu tujuan kita berpuasa. Ternyata di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah ayat 183, Allah telah menegaskan tujuan kita berpuasa agar kita bertakwa, la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Karena berpuasa di bulan Ramadan banyak pelajaran-pelajaran. Jujur, kita berpuasa dilatih jujur. Walaupun orang tua kita tidak tahu, walaupun suami kita tidak tahu, walaupun istri kita tidak tahu, walaupun anak kita tidak tahu, apakah kita puasa atau tidak, Allah Maha mengetahui. Dalam hadis kursi dinyatakan, as-shaimu li wa ana ajzibi. Puasa itu untuk saya dan saya yang akan mengganjarkannya. Oleh karenanya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 184, Allah menegaskan pula, orang yang berpuasa lebih baik dibanding mereka yang tidak berpuasa. Dalilnya diantaranya, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa lebih baik dibanding kita tidak berpuasa. In kuntum ta'lamun, jika kita tahu. Bahkan dalam hadis dinyatakan, sumu tasihu, berpuasalah kalian, pasti kalian akan sehat. Banyak penelitian yang dilakukan, apa benar umat Islam berpuasa selama sebulan lamanya bisa sehat? Ternyata dilakukan survei oleh berbagai peneliti, diantaranya Vladimir Nikitin yang berkebangsaan Rusia, meneliti sekelompok tikus. Yang pertama itu dikasih makan, dikasih minum seperti biasa. Dan kelompok yang satu, tikusnya itu dipuasakan beberapa jam. Ternyata ada kesimpulan yang berbeda. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata tikus yang tidak dipuasakan usianya rata-rata matinya yaitu 2,5 tahun. Tikus yang tidak dipuasakan, dia makan, dia minum, ternyata rata-rata matinya 2,5 tahun. Tapi ada hasil yang mencengangkan. Tikus yang dipuasakan beberapa jam,
ternyata usianya lebih panjang, rata-rata usianya di atas 4 tahun. Maka disimpulkan orang yang berpuasa bukan hanya sehat, bahkan bisa panjang usia. Dr. Dawahiri dari Mesir pun meneliti, orang yang berpuasa ternyata darah putihnya lebih banyak, sehingga orang bisa sehat, bahkan kulitnya menjadi halus. Makanya ibu-ibu kalau pengen kulitnya halus, bisa saja tidak pakai krim malam, pakai krim siang, krim sore, cukup berpuasa, sehat, luar biasa sekali. Bahkan ada juga yang meneliti neuroscience, dia meneliti tentang sujud berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Bahkan puasa orang bisa sehat panjang usia, akhirnya masuk Islam, alhamdulillah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasalah kalian, pasti itu lebih baik kalau kita tahu. Bahkan Rasulullah menyatakan dalam sabdanya, orang yang berpuasa karena iman dan ikhlas diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang berpuasa karena iman, karena ikhlas, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berpuasa karena Allah, ikhlas, gembira, maka walaupun puasa terasa berat, maka dikerjakan dengan ikhlas, enggak terasa berat, ringan. Kita sholat berjamaah, kita sholat tarawih berjamaah, berat rasanya kalau tidak dengan iman, dengan ikhlas, dengan gembira. Tapi kalau kita dengan gembira, ikhlas, walaupun berat tapi terasa ringan. Baca Quran demikian halnya. Baca Quran satu ayat rasanya berat sekali kalau tidak dengan kegembiraan. Tapi kalau dengan kegembiraan, nikmat rasanya. Baru baca seayat, udah tiba-tiba udah 3 ayat, tiba-tiba udah 1 juz, alhamdulillah. Karena bulan Ramadan dinyatakan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Oleh karenanya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agar kita memperoleh derajat takwa yang tak lain tujuannya la'allakum tattaqun? Allah menegaskan di dalam surah Ali Imran ayat 132, ayat 133, surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Wasari'un ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, yang disiapkan untuk orang yang bertakwa. Apa amalan orang yang bertakwa? Ada 3. Yang pertama, orang yang senantiasa bersedekah atau menginfakkan hartanya karena Allah. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Bahkan sahabat Rasulullah bertanya, ya Rasul, pekerjaan apa yang paling mulia di bulan Ramadan? Rasul menjawab, bersedekah di bulan Ramadan. Ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal fi Ramadan? Qala, Rasul menjawab, as-sadaqah fi Ramadan. Bersedekah di bulan Ramadan. Kita punya harta, punya rezeki, jangan sayang-sayang, yuk bersama-sama kita bantu masjid, musola untuk takjil, orang yang memberikan makan, orang yang sedang berpuasa. Bukankah Rasulullah menegaskan kita mendapatkan pahala seperti orang yang berbuka? Alhamdulillah. Orang
yang bersedekah Allah ganjarkan minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Apa benar-benar? Bisa dicek di dalam surah Al-An'am ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan termasuk zakat akan dilipat gandakan oleh Allah minimal 10 kali lipat. Sebagai contoh, ada guru TK, dia punya gajian sebulan Pak, sebulan itu 300.000 rupiah. Kalau di sini guru TK berapa kira-kira ibu bapak gajinya? Nggak jauh beda ya, 500.000 ya. Ini di Bekasi 300.000 sebulan. Datang ke ustadz, tolong doain saya, gaji saya naik 500.000 rupiah. Ditanya sama ustadz, dikit amat ini nambahnya. Begini ustadz, karena yang gajian 500.000 rupiah itu kepala TK. Karena di atas kepala TK ada nggak gajinya? Nggak ada. Makanya ustadz doain gaji 500.000. Gimana caranya? Ini gaji saya 300.000 rupiah, saya sedekahkan. Saya ibadah karena Allah, qiyamul lail karena Allah, baca Quran karena Allah, tahajud duha karena Allah. Ternyata hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, 10 bulan berikutnya datang ke Ustadz. Alhamdulillah, gajinya minta berapa Pak tadi dia? 500, awalnya 300.000 rupiah. Ternyata gajinya bukan 500.000. Gajinya berapa? Gajinya menjadi 15.300.000 rupiah. Alhamdulillah. Ditanya sama Ustadz, "Mang dari mana nih ceritanya bisa 15.300.000 rupiah?" Begini Ustadz, 5 bulan yang lalu saya nikah sama orang yang gajian 15 juta rupiah. Kira-kira bisa nggak seperti ini? Apa yang tidak mungkin? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak akan ingkar janji. Boleh jadi Allah berikan rezeki yang 700 kali lipat itu tidak jauh dari rezeki kita tadi, yang 300 justru dari suami, dari anak. Bukankah kita diingatkan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf, itu sedekah sampai 40.000 dinar, 40.000 dinar sampai 50.000 dinar. Ada yang bertanya, "Pak Ustadz, 1 dinar itu berapa sih kalau dirupiahkan, digramkan?" 1 dinar kurang lebih 4,25 gram emas. Kalau dirupiahkan Bu, 1 gram biasanya berapa emas Bu? 500 lebih ya, biar ngitungnya gampang, 500.000 rupiah. 500 dikali 4,25 gram emas berarti 1 dinar berapa? Ngitung sendiri. 2.125.000 rupiah dikali 40.000 dinar berapa sahabat Abdurrahman bin Auf? Bersedekah 85 miliar rupiah. Masya Allah, luar biasa. Bandingin Pak, kalau kita sedekahnya berapa kira-kira? Uang ada di kantong kita 1 juta, di kantong kita ada uang 50.000, ada uang 200.000, ada uang 10.000, ada uang 2.000. Jujur, buat sedekah berapa duit? Jujur. Kalau bisa cari yang lebih kecil dari 2.000, golok dikeluarin, pati murah. Ya Allah, kita nggak usah jauh, mungkin termasuk orang yang pelit kita dalam sedekah. Hadirin hadirat, 2.000 rupiah kita sedekah. Setelah sholat Jumat kita mau makan warung Padangnya nggak mahal-mahal, 20.000 rupiah. Kita udah makan selesai mau bayar, ada kawan kita baik hati dibayarin gratis. Pernah nggak ada yang begitu? Hadirin hadirat, janji Allah, Allah lipat gandakan 10 kali lipat, minimal sampai 700 kali lipat. Ramadan adalah bulan sedekah. Yuk bersama-sama, jangan lupa kita bersedekah. Yang kedua, bukan hanya sedekah, wal kadhiminal ghaid, menjaga emosi. Menjaga emosi buat biasanya kalau kita bukan bulan Ramadan naik nyupir menjadi bawa mobil sendiri. Kalau ada orang yang nyalip kita marah-marahin. Orang yang senantiasa lisannya dengan zikir yang keluar adalah zikrullah, astagfirullah, la haula, Allahu akbar, begitu ya Pak ya. Tapi kalau yang
nggak pernah zikir, yang keluar temennya Ragunan semuanya dikeluarin. Na'udzubillahi min dzalik. Boleh jadi pas keluar astagfirullahaladzim, sabar kita mau marah, puasa ini soim wal kadhiminal ghaidh, menjaga emosi. Ibu-ibu di perumahan, kalau sekarang kan perumahan nggak perlu dia belanja itu sayur-sayuran, sudah ada tukang dorong, ada ya dia tukang dorong, tukang sayur dorong datang depan rumahnya, dia tanya, Bu ada tomat nggak? Ada tomat. Ini tomat berapa ini? Tomat 2.000 rupiah. Ya Allah Bu, ini tomat. Ngomong itu komplain sama tukang sayur-sayuran, tomat 2.000 rupiah, ini tomat kecil banget seupil 2.000 rupiah. Kira-kira yang jualan marah nggak? Ya marah. Kata tukang dagang, begini Bu, ini bulan puasa, dibanding saya marah-marah begini aja Bu, kata ibu ini tomat kecilnya seupil, sekarang upil ibu segede tomat saya bayarin 2.000. Jaga lisan kita. Berapa banyak orang yang berpuasa gara-gara lisannya tidak dijaga. Kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala puasa, cuma dapat haus dan lapar. Karena kenapa? Karena dia tidak bisa menjaga lisannya, pandangannya, pembicaraannya. Maka kita tingkatkan puasa kita menjadi khawas, harapan menjadi khawasul khawas, menjaga hati kita. Wal'afina ninas, memaafkan orang lain. Ini kalau bapak-bapak kan senangnya batu cincin ya Pak ya. Batu, nih saya kasih kabar kepada bapak-bapak penggemar batu akik. Mohon maaf nih, bulan Ramadan batu akik udah kalah pamornya. Batu akik udah kalah pamornya di bulan Ramadan dengan apa? Batu es. Oh, Pak, ibu-ibu nyarinya apa kira-kira Ramadan? Batu akik apa batu es kira-kira? Wal afina ninas, maaf, kita memberikan maaf. Karena kenapa? Innallaha yuhibbul muhsinin, Allah senang kepada orang-orang yang melakukan amal kebaikan. Semoga di bulan Ramadan ini kita tarawih yang kedua. Kalau di sini tarawihnya udah berapa kali nih? Udah 5. Ya mudah-mudahan kita bisa berjumpa di bulan Ramadan sampai selesai. Salat tarawih kita full, baca Quran kita insya Allah minimal kita khotamnya 1 kali minimal. Amin ya robbal. Semoga ada manfaatnya untuk senantiasa kita bertakwa. Karena sekali lagi hadirin sebelum saya tutup, Ramadan itu bermakna adalah pembakaran. Ramadan itu bermakna panas. Apa maknanya pembakaran dan panas? Bulan Ramadan harapannya dosa-dosa kita nanti akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, karena kita melakukan amal kebaikan. Tapi ingat, jangan hanya kita berbuat baik di bulan Ramadan saja Pak Ibu. Kita tingkatkan di bulan Syawal, karena makna Syawal peningkatan amal kebaikan. Ramadan yuk bersama-sama kita anggap sebagai cas handphone kita. Kalau handphone kita casannya baik, maka menentukan baik atau tidaknya itu adalah handphone kita. Ramadan 1 bulan kita baik, mudah-mudahan semakin baik di bulan-bulan yang lainnya, di 11 bulan yang lainnya. Amin ya robbal alamin. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Akhir kata dari saya, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Ceramahnya kalau bisa lebih cepat, lebih bagus, jangan tertele-tele. Semoga ada manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.